Malam guys, ini untuk pengetahuan Anda, apalagi ini untuk para pemula ini sering ngalamin kompresor gancet. Ini Anda bisa ancang-ancang atau kira-kira sebabnya di mana. Ini saya akan unggah. Saya akan unggah sistem kerja oli muncratnya ke seher atau piston. Ini saya akan kasih tahu ini. Jadi sudah saya isi oli itu. Oke. Sudah saya isi oli itu. Kemudian lagi nih. Kalau piston ini muter, ini lubang ini yang keluar oli, kemudian nyiprat ke dinding tutup kompresor yang di atas. Oke. Kemudian jatuh ke lubang seher ini, jatuh ke sehernya ini. Oke. Saya akan coba ini. Jadi ini adalah sistem kerjanya supaya Anda tahu dan bisa ancang-ancang. Kalau Anda penyakit kompresor bagaimana, kemungkinannya di mana, ini untuk ancang-ancang Anda ini. Saya akan coba ini. Sebentar saja. Tuh. Saya akan ulangin karena ini menitnya biar lama. Jadi di dunia kulkas ini rupanya sangat banyak penjabarannya, tidak sedikit. Dari pemipahan, dari kompresor, dari PTC, satu pintu aja paling banyak. Dari sistem kerjanya, kemudian dari pengabelannya, ini banyak sekali. Jadi kalau Anda tuntas di satu pintu, saya jamin itu kulkas berapa pintu pasti bisa kira-kira, karena satu pintu ini termasuk kunci. Dan yang paling terendah ini justru yang sulit karena pemipahan atau lubang kapiler ini kecil. Jadi ini Anda untuk patokan Anda. Kalau lubang-lubang kapiler gede ini mudah, artinya tidak mengalami kemampetan atau prediksi ini sedikit gagal. Kalau satu pintu ini luar biasa menurut saya ini. Makanya saya bagi-bagi ilmu satu pintu ini saya selalu, karena ibaratnya ini dari merangkak dulu, kemudian berjalan, kemudian berlari. Jangan saya kasih konten hanya langsung lari, ini nggak tahu merangkaknya guys. Saya contoh Andre Tantum kemarin ngobrol sama saya. Order dihabisin ini yang cara-cara yang akuratnya, tapi menuju ke sasaran dulu bukan dari dasar. Ini hampir kehabisan konten itu. Karena kontennya itu saja. Kira-kira begitu. Jadi ini walaupun konten sepele sederhana, ini untuk acuan Anda ini tidak main-main ini saya rasa ini. Luar biasa, konten-konten seperti ini paling susah ini nyarinya nih. Saya juga susah nyarinya guys. Saya akan uji nih. Oli sudah saya isi dan jatuh ini ke bawah. Jadi kira-kira olinya tuh masih ada tutup piston, malah saya kasih situ. Dan saya akan coba ini. Jadi si oli ini dihisap oleh as ini yang bawah, kemudian lari, kemudian muncratnya di sini. Jadi kalau di dinding kompresor ini akan jatuh dan menjatuhi si piston dan seher ini, sehingga licin terus ini guys. Saya akan coba ini supaya Anda tahu persis ini olinya seperti apa ini. Tuh muncrat. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi kalau oli kotor seperti lumpur, sudah pasti ini akan gancet ini. Sudah pasti ini. Tidak main-main. Kemudian kalau olinya keluar dari piston misalkan, itu
kepres ini lewat sini nih, kemudian keluarnya di sini nih. Tuh. Kemudian jatuh lagi. Tuh. Ditarik jatuh lagi. Saya nutupnya pas kebetulan di lubang as hangker ini. Jadi dinding kompresor ini selalu kena oli dan jatuh lagi. Jadi kalau mati kelamaan, misalkan ini bisa jadi gancet masuk di akal. Karena seperti ini, oli sudah jatuh dari dinding lama, kemudian yang di syaher itu juga udah turun semua. Kemudian pas dihidupin posisinya maju, misalkan mundurnya karena seret, bisa jadi nih gancet walaupun baru. Sangat masuk akal ini kalau dari sistem olinya seperti ini, guys. Oke. Ini tidak main-main, ini saya ngasih konten kepada Anda. Ini jelas sebuah daging ini. Walaupun ini sepele, ini Anda bisa membayangkan sistem kerja piston gancet, kompresor, kontak bodi, ini sudah Anda bisa prediksi ini kalau seperti ini. Atau olinya lari ke pres, ini sudah bisa diprediksi kalau sistem kerja olinya seperti itu. Saya akan lihat lagi supaya Anda tahu itu. Kalau gulungan kontak bodi ini sudah pasti gosong dan lengket itu ke bodi sehingga kontak bodi, guys. Atau kena air, misalkan bocor, ini penuh dengan air, sudah pasti nih mutar-muter ini ke seher ini. Air hisap dorong ini mutar-mutar di kompresor ini. Kalau tercongkel kemudian dihidupin terus airnya masuk. Tuh. Keluarnya dari titik tengah itu, jadi ada lubang yang menarik dari ujung hangker bawah. Artinya kalau tidak ada oli, atau oli tinggal sedikit, nggak tahu kenapa, ini bisa jadi sehernya ini gerak tapi tidak ada oli, ini sudah pasti panas karena seret. Kemudian lagi saya seumur-umur ini kompresor Samsung setengah jam mati padahal dingin. Artinya ini tidak ada kebocoran. Ini memang sudah di atas 7 tahun lebih, mungkin puluhan ini. Ternyata saya penasaran, saya bongkar dan saya tuang oli habis. Tapi ini saya seumur-umur ini tidak main-main. Jadi panasnya mesin ini memang karena oli. Karena oli ini paling pengaruh untuk seher. Tadi saya coba setengah gelas, ini belum nyampe ini ke titik hangker. Artinya kalau oli sedikit ini nggak nyampe muncrat ke piston, guys. Saya akan ulangi, lihat lagi, biarin berulang-ulang supaya Anda tahu. Kalau saya cabut, ini berarti basah sama oli. Artinya ini muncrat mengenai dinding, kemudian turun ke piston tuh, nyiram. Jadi wilayah sini ini selalu licin. Saya bicara oli normal ini selalu licin ini karena oli, kepuncratan oli. Kemudian gulungan ini kena oli tidak masalah. Maksudnya kalau gulungan ini sudah kebakar, ini sudah pasti kontak bodi sini dan nyetrum bodinya, guys.
atau air misalkan sampai kemuncratan kayak oli ini udah pasti tuh. Oli ini kontak bodi apa? Setrumnya kontak bodi karena air kelistrikannya, guys. Saya uji apakah ini hidup lagi nih baru saya cabut. Supaya Anda tahu persis ini sistemnya tuh. Oli ini sedikit sebenarnya. Hidup apa tidak ini? Saya coba lagi nih. Anda kalau ngelihat ini sudah pasti paham ini. Kalau saya copot plastiknya sudah pasti kemana-mana nih oli ini. Saya lihat pistonnya ini. Turun lagi, naik lagi, bolak-balik ini si oli ini kerjanya. Oke guys, saya puas kepada Anda kalau nonton sistem seperti ini. Saya pun puas karena Anda akan tahu semua sistemnya guys. Luar biasa, sama malam-malam bagi daging untuk Anda guys. Salam sehat lalu dari Jack Volta guys. Malam guys.